Halo pemirsa gue Televisi Indonesia, ketemu lagi dengan saya Hadis di program Ngobrol Everywhere. Dan kali ini saya atau kita akan ngobrol-ngobrol seputar gas ataupun distribusi gas di Kota Batam dengan narasumber dari PGN, perusahaan gas negara. Kita akan mengetahui ataupun mengekspor bagaimana distribusi gas di Kota Batam, terutama gas yang akan distribusikan ke perumahan. Sudah ditunggu oleh narasumber kita. Yuk kita masuk. Cara yang diadakan baik Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel dua tahun ini memang Goyang gitu, goyang. Oke, baik pemirsa gue TV, ketemu lagi dengan saya sebagaimana tadi sampaikan di awal. Saat ini di Ngobrol Everywhere kita akan ngobrol seputar apa sih namanya PGN itu. Nah, dan ini udah ketemu dengan beliau, Pak Wendy Purwanto. Beliau adalah Head Area Manager Area Head Batam dan Area sekitarnya. Head Batam dan sekitarnya. Kita akan ngobrol-ngobrol. Tetap jangan kemana-mana di Ngobrol Everywhere. cara yang diadakan baik Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel dua tahun ini memang Goyang gitu, goyang. Oke, kita langsung ke Pak Wendy. Pak Wendy, bisa disampaikan mungkin ke pemirsa gue Televisi tentang apa itu PGN itu? Baik, terima kasih Bung Hadis. Selamat siang pemirsa. Mungkin sekilas tentang PGN dulu ya. Iya. PGN itu dulunya perusahaan gas negara, PT Perusahaan Gas Negara. Oke. Tapi sesuai dengan kebijakan pemerintah yang terkait energi, sehingga kita melebur ke Pertamina menjadi subholding gas dari Pertamina. Jadi kita bagian dari Pertamina. Nah, sekarang ini itu menjadi Pertamina Gas Negara. Oh, Pertamina Gas. Sebelumnya Perusahaan gas negara. Perusahaan gas negara. Berdiri sendiri? Berdiri sendiri. Di bawah Di bawah pembinaan? Kementerian Keuangan, Ya. Kementerian SDM, dan Kementerian BUMN. BUMN. Iya. Apa itu di amanah yang disampaikan oleh ketiga kementerian itu untuk PGN itu? Ya, Sebagai apa? Sesuai dengan fungsi BUMN dibentuk ya. Ya. Selain untuk korporasinya pemerintah, Ya. juga untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Baik itu dari sisi industrinya, dari itu Dalam sisi masyarakat hal langsung. gas. Dalam hal penyaluran gas bumi. Gas bumi. Itu bukan kalau eksploitasinya enggak ya? Enggak, Hanya beda. lebih kepada Beda. Jadi PGN itu kalau menjadi tugas utamanya adalah transportasi dan distribusi gas negara. Transportasi dan distribusi gas. Nah, Kalau baik yang itu ke industri, komersil seperti rumah makan, ataupun yang ke rumah tangga. ke rumah tangga. Iya. Terus kalau untuk eksploitasinya dari Kalau eksplorasi itu pemerintah sudah menunjuk lagi, ada itu dari Pertamina, ada itu dari yang pihak swasta. Iya. Misalnya seperti di Jambi itu ada ConocoPhillips, Oh, atau ada dari iya, PetroChina, gitu kan. Cuma untuk mendistribusikannya PGN lah punya PGN lah tanggung yang jawab. menjadi tanggung Oke. jawab. BUMN yang dibentuk pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap distribusi dan transportasi gasnya. Kalau nggak salah tuh ada juga PT Transportasi TGI ya? TGI ya. TGI itu TGI itu bagian dari PGN sebenarnya. Oke. Itu anak perusahaannya PGN. anak perusahaan yang dibentuk hanya untuk transportasi gas. Oke. Jadi mereka hanya punya moda transportnya itu pembangunan pipa dari sumur Iya. menuju ke titik yang Ke dituju. titik yang dituju. Iya. Oke. Terus yang didistribusikan gas apa aja nih? Hanya gas bumi, natural Hanya gas. gas bumi, natural Iya. gas. Iya. Yang tabung itu termasuk juga di dalamnya. Nah, ini berbeda ini. Mm. Jadi kalau yang ditabung-tabung baik itu 3 kilo, 5 kilo maupun 12 kilo, itu kan LPG. Oh, Itu berbeda fraksi dengan iya. yang gas bumi. ya oke. Kalau kita punya gas bumi itu metan, kalau yang di LPG itu propan. Oke. Jadi memang sudah berbeda penugasannya juga. Beda ya? Beda.
Jadi kalau LPG itu penugasannya langsung Pertamina. Oke. Pemerintah menugaskan Pertamina untuk mendistribusikan gas-gas yang melalui tabung ini atau LPG. Oke, kalau gitu baru tahu nih pemirsa West Televisi. Kita pikir tadinya kan mungkin masyarakat juga berpikir bahwa ya PGN ini juga mendistribusikan gas itu ya, tabung. Iya. Tapi sebetulnya bukan ya? Bukan. Jadi lebih kepada mendistribusikan bagaimana tuh? Lebih pada mendistribusikan melalui pipa. Melalui Dan pipa. yang didistribusikan pun berbeda. Berbeda juga? Berbeda. Walaupun sama-sama gas? Sama-sama gas. Tapi bedanya dalam hal apa itu? Komposisi gasnya. Komposisi gasnya? Ya. Kalau gas bumi itu memang gas yang dari sumurnya tidak ada dirubah ataupun diolah, langsung dialirkan melalui pipa. Tapi kalau LPG itu ada proses. Dari fraksi yang keluar dari bumi, itu diproses lagi menjadi LPG. Di LPG. Makanya harganya pun juga berbeda kan. Oke. Berarti kalau serumpanya kayak gitu, tugas Pak Wendy dan kawan-kawan di Batam ini mendistribusikan yang jaringan gas itu ya? Iya. Jar gas? Jaringan gas. Jaringan gas ya. Jaringan gas itu ya ke rumah-rumah gitu. Iya, jadi fungsi PGN itu apalagi di Batam ya, itu benar-benar mendistribusikan gas melalui pipa. Oke. Jadi bisa itu ke industri, ke pembangkit, ke komersil, ke rumah tangga itu ada semua. Oke, kalau gitu ini kita mengerucut nih yang di Batam nih sebagai pimpinan PGN di Batam. Seberapa besar Pak? Bapak sudah dengan kawan-kawan ini untuk melakukan distribusi ke gas melalui pipa itu ke konsumen? Kalau di Batam ini PGN menjadi salah satu tulang punggung ekonominya. Menjadi tulang punggung ekonominya untuk PGN ini? Tidak langsung tapi berpengaruh. Iya. Karena 70% dari pembangkitnya PLN Batam itu menggunakan gas. Jadi kebutuhan PLN listrik terhadap seluruh kota Batam ini ya bergantung PGN. Kalau gasnya bermasalah, ya listrik bermasalah gitu. Yang selama ini PLN sering keluhkan juga gitu. Ya, salah satunya itu. Salah satunya. Selain industri juga ke pembangkit itu. Maksudnya jadi, ke industri, pembangkit listrik kan, yang baik itu yang dikelola sama PLN maupun pembangkit swasta. Okay. Nah, yang swasta ini ada di kawasan-kawasan biasanya. Dan kebetulan memang Batam ini daerahnya eksklusif, jadi tidak ada energi lain selain gas ya untuk listrik ini. Ada batu baranya tapi cuma 30%. 30% aja. Nah, terus industri-industri yang tumbuh di sini rata-rata menggunakan gas karena kebetulan kan Batam diciptakan untuk clean industry, artinya nggak ada industri yang menggunakan batu bara. Nah, gas bumi ini menjadi utama di sini. Menjadi utama untuk industri-industri yang tumbuh. Oke, selain ke industri itu pun tadi yang saya sebutkan PLN pembangkit listrik baik pemerintah maupun swasta itu, juga ke konsumen ini ya mengejar juga ke konsumen perumahan itu ya. Ada konsumen komersil seperti kafe, hotel, rumah sakit, gitu kan, itu pakai. Nah, baru yang terakhir kita rumah tangga. Rumah tangga. Oke. Di Batam ini rumah tangga itu sekitar 4.000 yang sudah 4.000 yang sekarang. Iya. Oke, jangan terlalu jauh pemirsa. West Televisi ini menarik nih tentang distribusi dan transportasi yang dilakukan PGN. Ternyata yang ditabung-tabung itu bukan ranahnya kawan-kawan di PGN, tapi itu Pertamina. Terus satu lagi tentang distribusi gas ke perumahan. Nanti akan kita tanya terus Pak Wendy ini bagaimana perumahan-perumahan di Batam yang sudah menikmati layanan dari gas ini. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Cara yang diadakan baik Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? karena 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Oke, baik pemirsa West Televisi, kembali lagi bersama saya dan Pak Wendy. Siap. Pak Wendy, kita teruskan ya Siap. terkait masalah tadi ya tentang tugas PGN itu ternyata mendistribusikan gas melalui yang berjaringan itu. Iya. Nah, kalau untuk di Batam sendiri Pak Wendy, seberapa besar konsumen gas yang dianukan oleh PGN? Terima kasih Bung Hadis. Gas bumi kita kan dipergunakan berbagai segmen ya. Ya. Dan segmen yang terbesar itu di pembangkit listrik. Karena memang bertujuan untuk pembangunan Batam. Oke. Nah, yang di lain-lainnya itu ada komersil, ada industri, ada rumah tangga. Oke.
Nah, sayangnya kami belum bisa menjangkau semua wilayah karena memang keterbatasan investasi yang Oke. sangat besar di infrastrukturnya. Hmm. Kami harus masang pipa baja dulu, habis itu kami masang pipa polietilen untuk yang rumah tangga. Dan itu bukan biaya yang kecil buat bisnisnya Untuk PGN. investasinya ya? Ya, dan sejatinya kami selalu mendapat penugasan khusus untuk yang pemasangan rumah tangga. Rumah tangga. Jadi pemerintah itu langsung menunjuk PGN untuk melakukan pemasangan di suatu daerah dengan panjang tertentu dan jumlah pelanggan tertentu. Itulah yang terjadi pada 4.000 pertama dulu. Oh, yang 4.000 pertama ini. Iya. Ya, kalau dari sisi ini targetnya dari pemerintah sendiri menargetkan ke PGN itu untuk melayaninya ke konsumen perumahan atau industri ataupun komersil yang lain. Kalau pemerintah sendiri lebih ke perumahan. Ke perumahan. Penugasannya. Oke. Jadi mengingatkan pemerintah harus menanggung subsidi terhadap LPG ya. Oke. Setelah dulu minyak tanah hilang, Oke. ada LPG 3 kilo, Oke. tapi 3 kilo kita tahu sendiri itu masih disubsidi besar Oke. sama pemerintah. Yang tidak disubsidi itu adalah LPG yang 5 kilo sama Iya, yang 12 kilo. Itu yang, tidak umum bright ya, bright ya. Ya. Pink, yang pink. Yang pink, ya, Nah, ya pink maksudnya. itu bright. Iya, itu tidak disubsidi, tapi Oke. kan harga per meter kubiknya atau per kilonya itu sekitar 15.000. Oke. Artinya pemerintah juga harus mengimpor kan Oke. terhadap LPG Oke. ini. Dengan menggunakan gas bumi yang ada, itu gasnya benar-benar dari sumurnya kita sendiri, Iya. tidak perlu ada subsidi, hanya tinggal masang infrastruktur. Jadi memang bisa membuat penghematan besar sih di pemerintah. Tapi sebentar, ini ada yang menarik juga nih. Dari penjelasan tadi, ini kan ada tugas pemerintah yang Iya. harus dilakukan oleh PGN nih Iya. terkait distribusi gas Iya. melalui pipa terutama ke rumah tangga. Sementara di sisi lain, pemerintah juga menyediakan yang gas ya tabung dari mulai tabung kecil, sedang sama besar. Ini nggak ada singgungan atau gimana Pak? Dibilang sih Ya soalnya paham. agak-agak sedikit ini juga Iya, nih. sama-sama gas ya. Sama-sama gas nih. Yang satu bisnisnya Pertamina, satu bisnisnya PGN Oke. gitu ya. Ya. Jadi gini Pak, Pertamina ditugasi pemerintah Oke. untuk mendistribusikan gas LPG Oke. yang melalui tabung. Dan pemerintah menugaskan PGN untuk mendistribusikan melalui jaringan pipa gas. Iya. Dengan Soalnya kalau ini kan kejar-kejaran konsumen nih. ya, Gitu kan. tapi semuanya itu kan sebenarnya ditanggung pemerintah semua juga. Oke. Sama. Oke. LPG pemerintah harus impor, Oke. belum lagi LPG ada yang gas melon 3 kilonya harus disubsidi. Iya. Tapi di satu sisi, kalau pemerintah menyalurkan gas alam, pemerintah harus membangun infrastruktur. Oke. Sama-sama berisiko ada biaya yang harus Ya, ada biaya dikeluarkan. yang dikeluarkan. Tapi pemerintah lebih melihat bahwa dengan sekali infrastruktur yang besar, impor akan hilang. Oke. Nah, yang menjadi masalah terbesar pemerintah adalah jaringan gas belum bisa ada di seluruh Indonesia. Oke. Saat ini baru ada di 54 kota. Termasuk juga salah Termasuk satunya Batam. di Batam. Iya. Oke. 54 kota, kabupaten, gitu, bukan provinsi. Iya, iya. Artinya masih banyak daerah-daerah yang memang tidak terjangkau oleh PGN PGN. menjadi tugas Pertamina. Gitu. Oh, dengan melalui ini gas LPG. LPG itu. Iya. Tapi kita bicara tentang di Batam nih. Konsumen itu banyak. Konsumennya gas LPG itu. Ya. Sementara ada juga PGN nih Iya. hadir di sini. Hadir. Salah satu kota yang dipilih oleh pemerintah lah untuk nanti kan bersinggungan nggak di tingkat ya di pasar lah kalau istilah kalau pasar itu. Enggak sih, Enggak. enggak. Hmm. Kenapa kita bilang enggak? Karena memang pemerintah sudah menentukan daerah-daerah mana yang memang harus dipasang terlebih dahulu. Oke. Pemerintah biasanya fokus ke daerah yang penyaluran 3 kilonya besar. Artinya mengurangi subsidi dulu nih yang penting. Oh, iya iya iya. Gitu. Jadi misal satu perumahan atau satu kecamatan ya, itu tingkat kebutuhan gas subsidinya besar. Gas pipa disuruh masuk ke situ dulu. Oh, jadi 3 kilonya ditarik. Ini menarik nih soal pemirsa Goes TV. Ini secara langsung ada misi yang harus dilakukan oleh PGN, bagaimana menggeser keberadaan Melakukan penghematan negara. penghematan pasti. negara. Iya, Penghematan negara pastinya bahasanya itu. gitu kan. Jadi bukan menggeser ya. Ya.
Karena gas yang melon 3 kilo ini pun nggak akan dihapus. Tapi digeser ke daerah yang memang lebih membutuhkan yang belum Oke. ada jaringan pipanya. Ya, kalau dihitung secara ini efisiensi ataupun biaya lah, Iya. dikonversikan antara penggunaan masyarakat nih, kita bicara masyarakat rumah tangga, menggunakan gas yang 3 kilo. 3 kilo dengan gas yang didistribusikan oleh PGN melalui pipa. Kalau terhadap 3 kilo kita masih sama harganya. Masih sama aja. Masih sama. Terhadap 3 kilo kita sama. Tapi kalau terhadap gas yang non subsidi Bright ataupun yang 12 kilo, harga kita jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Dengan Setengahnya yang, bisa. dengan yang kecil itu sama. Sama, lebih Tapi kurang kalau sama. dengan yang besarnya itu Iya. jauh lebih. Tapi ada kemudahan lain. Hmm. Kita nggak perlu antri. Oh iya. Karena gas tersedia tuh sama seperti air ya, kita Iya, nggak iya, buka betul, keran. betul. Kita nggak perlu bayar di depan. Karena pakai Oke. dulu baru bayar. Ya. Dan kita lebih fair. Sama halnya dengan pelayan-pelayan yang lainnya ya. Iya, kenapa Di saya utilitas bilang yang lain. lebih fair? Yang dibayar hanya gas yang lewat meteran. Oke. Yang belum lewat meteran ya masih punya PGN. Gitu. Oke. Jadi bener-bener sama gas- lah dengan air kan. Iya, gas yang udah kepakai Yang baru lewat- dibayar. iya, Nah, gitu. tapi kalau LPG kan nggak bisa gitu. Betul. LPG Selagi udah dibeli, dibeli, ya udah. dipakai itu udah. Kita udah ngeluarin biaya. Iya. Oke. Oke. Terus ada yang kalau habis kita kesulitan. Iya. Kalau lagi Hmm. Bung Hadis masih nonton bola nih malam Iya. gitu kan. Terus tiba-tiba pingin makan Indomie gitu. Iya. Masih masak setengah habis gasnya. Iya. Kemana nyarinya? Iya. Iya, iya, Ada iya. banyak kemudahan sih. Tapi kalau pakai pipa, selagi memang tidak ada masalah gangguan, Iya. pasti lancar. Lancar. Oke. Terus kalau misalnya yang 3 kilo nih, Hmm. kita anggap lebih murah gitu kan. Iya. Kalau misalnya berpikirnya lebih murah. Tapi sebenarnya sama harganya. Tapi antrian, siapa yang mau antri? Oke. Betul. Mencarinya susah 3 kilo Iya. sekarang kan. Iya. Sementara kita Krisis gas sering kan. Sering Sama kan? dengan 3 kilo sering waktu krisis. itu mulai menggeser minyak tanah. Banyak antri minyak tanah. tiba-tiba habis. Oh, tiba-tiba habis gitu kan. Orang nggak siap untuk pindah ke 3 kilo Iya. kan. Nah, Sekarang masuk ke 3 kilo. hampir sama. Orang 3 kilo udah mulai, pemerintah nggak menambah ini. Iya. Kuota terhadap 3 kilo pemerintah nggak nambah. Iya. Makanya yang ditambah adalah jaringan pipa gasnya yang harus nambah. Oke, kalau seumpamanya itu tugas, menurut saya sih ya lumayan berat juga PGN ya. Artinya konsumsi gas, terutama gas kecil, itu kan sudah hampir semua ya. Iya. Nah, sementara ada tugas yang diemban oleh PGN untuk sedikit-sedikit mengurangi beban negara ya, Iya. istilahnya bahasanya gitu kan, dengan menyingkirkan itu. Apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan PGN itu? Sekarang ini PGN PGN Indonesia atau dari kantor pusat itu mempunyai program 1 juta pelanggan 1 juta pelanggan se-Indonesia Se-Indonesia. di tahun 2022. Oke. Iya. Nah, Batam sendiri Batam kebagian 36.000 36.000. untuk tahun ini. Berapa kalinya dari 4.000 ya? Ya, nah ini Nah, ini menarik nih nih. yang seru ini. Perasaan udah lama baru 4.000. Jadi kalau dulu kita masang jaringan rumah tangga nunggu penugasan dari pemerintah melalui APBN. Oke. Jadi APBN-nya ada, dibangun, baru ada gasnya. Baru ada, oke. Yang sekarang ini PGN yang bangun, PGN yang bangun. langsung ditugasin. Oke. Jadi PGN yang biayai semua, PGN Dikeluarkan dari semua. PGN dulu. Iya. Oke. Jadi itu yang menjadi sekarang tugasnya PGN. Jadi Makanya- menurut Pak Wendy mungkin lebih untuk berkreasi lebih mudah. Lebih Maksudnya mudah. gitu ya. Iya, lebih mudah. Untuk Begitu, Pak. ekspansi ke satu wilayah Iya, itu. tapi tetap itu merupakan penugasan dari pemerintah yang dituangkan di PSN. 36.000 itu yang tadi target itu yang apa tuh? Konsumen Rumah tangga saja. Rumah tangga Rumah saja. saja. Di luar rumah tangga tetap juga berjalan kan? Di luar itu menjadi bisnisnya PGN kan? menjadi bisa PGN. Iya. Itu biasanya mencari pasar dulu kah atau memang PGN memasang pipa dulu ke satu area? Biasanya tuh, biasanya. Biasanya kita pasarnya dulu. Cari pasarnya dulu. Pasarnya dulu. Oke. Seperti kemarin tuh teman-teman udah mulai melakukan sosialisasi ya Oke. di beberapa perumahan yang memang belum ada jaringannya itu ada beberapa kecamatan yang menjadi target kita. Nah, itu kita udah sosialisasi ke sana, kita lihat keberminatannya Iya. dan ya alhamdulillah semua berminat sih. Gimana responnya tuh, Mas Wendy? Pak Wendy? Luar biasa sih kalau saya bilang. Mereka memang berharap gas bumi ini segera cepat ada karena memang 3 kilo kesulitan, 12 kilo juga kemahalan gitu kan. Kira-kira apa yang di kawan-kawan PGN nih, terutama kawan-kawan di lapangan, timnya PGN yang diterima dari masyarakat itu
tentang pelayanan gas ke rumah, langsung ke rumah itu? Ketakutan kah atau apa yang bisa diserap oleh kawan PGN? Ada nggak yang kayak gitu? Pertanyaannya pasti ada. Ada ya? Jadi mereka berpikir kalau bocor seperti apa, Ya, gitu kan? oke. Karena kan gasnya ada terus kalau tiba-tiba mati seperti apa? Nah kita sosialisasinya lebih kepada safety-nya dulu nih di awal. Baru kita cerita penghematannya, manfaatnya, kemudahannya. Makanya mereka bisa berpikir bahwa ternyata lebih Artinya sejauh ini dari PGN pun tidak ada ini ya? Mungkin kesulitan dalam hal ini hanya lebih kepada bagaimana area itu bisa dilalui oleh jaringan. Nah bersyukurnya memang di Batam ini orangnya lebih paham terhadap gas bumi. Jadi begitu kita masuk, oh gas bumi ya gitu kan, Iya. langsung antusias. Antusias. Tinggal. Jadi kita perlu sosialisasi paling terkait dengan proses berlangganannya seperti apa, berapa lama, nanti setelah itu baru kita terkait keamanannya. Oke, baik pemirsa Goes Televisi, nanti kita juga akan bicara sebetulnya kalau kita menggunakan gas sama hal dengan utilitas yang lain seperti air, mungkin juga listrik, sehingga ada gangguan tuh ya. Sehingga ada gangguan, nah kita akan tanya juga ke Pak Wendy, sebenarnya kemungkinan apa? Gangguan-gangguan yang akan dialami si konsumen, ya kan? Entah dari regulator, entah dari apa ya. Jangan kemana-mana setelah yang pesan-pesan berikut ini. Cara yang diadakan baik untuk Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? karena 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Baik, pemirsa kita lanjutkan lagi bersama Pak Wendy ngobrol-ngobrol tentang seputar gas ya, terutama distribusi gas ke perumahan di Batam ini. Pak Wendy, nah terkait masalah tadi sedikit yang saya singgung masalah gangguan. Kalau layanan publik, utilitas publik ya seperti air, terus listrik kan sudah ada gangguan. Nah kalau seumpamanya di gas sendiri ke konsumen, sebenarnya yang terjadi apa? Ada nggak gangguan-gangguan seperti itu? Distribusi ke perumahan? Sama. Apa itu? Jadi banyak sih. Hmm. Bisa itu kebocoran. Biasanya kebocoran kalau di luar dari instalasi rumah itu terkait pekerjaan pihak ketiga. Misalnya kalau nggak kena cangkul, kena benda tajam lain atau bocor gitu kan, akhirnya kita stop dulu beberapa jam. Atau macet di pengguna rumah tangganya sendiri tuh. Jadi pas saat meternya macet gasnya nggak ngalir. Ataupun yang paling parah ya gangguan dari sumurnya. Dari sumur? Dari sumber langsung. Sumur itu berarti sumbernya langsung. Iya. Kalau di Batam sendiri sumbernya Di Jambi. di Jambi. Di Jambi ada di Jambi. Oh, melalui sana Kita bawa pakai yang itu yang diangkut dari teman-teman TGI itu, gas transportasi itu. transportasi itu. Dibawa ke Batam dan dibawa ke Singapura kan. Nah, yang untuk distribusi Batam ada sendiri. Nah, itu yang kalau sumurnya terganggu, pasokan Batam pun terganggu. Ya, artinya kalau seumpamanya layanan yang itu anggap kita ambil contoh PLN ya. Iya. Ada gangguan, saya sering diinformasikan karena gangguan dari gas ataupun apa gitu kan. Nah, kalau dari air umpamanya gangguan dari volume gitu ya, airnya ya. menurun, debit airnya di waduk menurun sehingga untuk WTP berikutnya berkurang gitu. Ya. Kalau di gas Ya, di sumur itu ya. Sumur atau gangguan di peralatan Peralatan itu ya. jaringan pipa yang terganggu sama pihak-pihak tertentu gitu. Kalau tingkat masalah resiko penggunaan kan pasti ada ini bahaya lah. Kalau ditabung itu kan entah meledak atau apa. Tingkat resiko itu kalau dipakai gas gas pipa itu gimana? Sebenarnya yang namanya bahan bakar ya pasti ada resiko. Oke. Mau itu minyak, mau Ya, itu gas betul. gitu kan. Sepakat. Tinggal kita pemahaman terhadap mitigasi risiko. Jadi kalau gas ini akan menjadi berbahaya kalau di ruangan tertutup gitu kan. LPG juga sama, di ruangan tertutup dia akan menjadi berbahaya. Tapi begitu di ruangan terbuka nggak ada masalah. Bahkan kalau dia bocor kita LPG ya, bocor di kepalanya begitu kita kasih api nggak bakal meledak karena dia tidak di dalam ruangan. Oke. Gas bumi sama. Selama tidak di dalam ruangan, tidak bocor pun nggak apa. Maksudnya di Ruangan tertutup. Di ruangan tertutup. Ya. Begitu di ruangan tertutup ada api, itu menjadi Bahaya. bahan meledak. Meledak. Oke. Tapi kalau ruangannya Terbuka, ya udah hilang aja. Dia hilang. Sama Oke. LPG juga sama. Oke. Terus masalah keracunan segala macam ada sebenarnya benar nggak? Nah, ini nih pemahamannya kadang juga. Jadi gas bumi itu tidak beracun. Oke.
kalau aslinya dari bumi sendiri tidak berbau, tidak berwarna dan tidak beracun. Oh gitu. Iya. Jadi betul-betul memang tidak bisa dirasakan ya? Nggak bisa. Jadi kalau selama ini ada bau gas bumi, sebenarnya itu PGN menambahkan zat untuk ada baunya. Ada baunya. Supaya terdeteksi kalau bocor. Oh. Jadi bocor itu aslinya sih memang tidak nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Jadi supaya ketahuan baunya, bocornya kasih aja bau. Nah, Dan itu pemirsa, gue televisi. Jadi kita harus, ini paham juga, saya juga baru paham nih. Kalau ada aroma yang keluar dari tabung, gitu kan, itu karena memang disengaja dibikin seperti kayak gitu ya? Iya, sengaja memang dikasih bau. Dikasih bau gitu ya, supaya bisa mendeteksi bahwa ini bocor. Bocor. Gitu, iya. Sebenarnya kalau aslinya nggak ada? Nggak ada bau sama sekali. Baru tahu kita ya. Nah, terus jadi kalau yang konon katanya keracunan itu bukan itu ya? Bukan. Mungkin ada analisis, ada hal yang lain yang bisa disampaikan ke pemirsa. Kenapa orang itu, kan sering juga orang masuk ke dalam sumur, gali-gali, rupanya dia meninggal karena keracunan ada gas keluar gitu kan? Iya. Sebenarnya sih itu bukan keracunan gas sih. Bukan ya? Bukan. Karena nggak mengandung racun. Karena dia kan nggak beracun. Jadi gas itu pada saat di dalam sumur, gasnya keluar, oksigennya kan hilang. Oh, dia kedorong kan? Kedorong ke atas. Dia kedorong kan? ke atas. Di bawah jadi isinya gas semua. Iya. Kitanya nggak dapat oksigen. Begitu kita dapat oksigen kan lemes kan, langsung. Udah. Betul. Beberapa menit tidak dapat oksigen kan mati semua saraf badan. Penyebabnya itu bukan karena keracunannya, tapi memang kekurangan oksigen, ke dalam tubuh kita. Iya. Nah, soalnya orang berasumsi masuk ke dalam sumur lagi gali, keluarlah gas, keracunan gas katanya, langsung meninggal gitu. Terus sampai satu orang yang menolong pun meninggal juga. Iya, karena begitu di bawah itu nggak ada oksigen. Ada oksigen. Iya. Karena logikanya gas itu mendorong oksigen itu naik ya? Iya, karena dia kan keluar terusnya di bawah. Iya. Yang tadinya ada oksigen di bawah, oksigen nggak ada masuk lagi dari bawah, kalah sama yang keluar. Jadi secara risiko untuk itu sebetulnya nggak terlalu nggak bisa terlalu dikhawatirkan ya? Selama kita memahami sifat gasnya. Jadi jangan sampai di ruangan tertutup, gas itu terkumpul di situ, terakumulasi di situ, tiba-tiba ada api. Karena kita tahu ada segitiga api ya kalau kami di PGN nyebutnya. Ledakan itu bisa muncul kalau ada 3 bahan bakar, oksigen, sama sendiri sumber pemantinya. Pemantinya. Pemantiknya itu. Salah satu nggak ada nggak bisa. Oh, gitu. Gas aja sama korek nggak bisa, nggak ada udara. Oh iya. Harus ada 3 unsur itu ya? 3 unsurnya harus lengkap. Harus lengkap. Ya. Ada pemantik, ada gas, ada oksigen. Iya. Baru terjadi ledakan. Ledakan itu. Iya. Makanya kenapa kalau kita yang paling simpel masak. Kenapa api hanya muncul di kompornya aja? Ya. Kenapa nggak masuk ke dalam tabung? Ah, itu. Itu betul. Terus? Kenapa pada saat dibuka kompor itu munculnya hanya ada pemantik, keluar apinya di situ aja? Hanya di kompornya itu kan. Kenapa nggak ngalir ke dalam melalui selang ke regulator? Karena di selang sama di tabung nggak ada oksigen. Oh iya, yang ada hanya... Oksigennya kan di luar kan? Oh iya, betul. Atau korek api yang paling gampang. Mancis itu, kenapa apinya nggak masuk ke dalam? Di mancis itu dalamnya tuh nggak ada oksigennya, sama sekali nggak ada. Jadi begitu ketemu oksigen di atas, ya udah yang di atas aja yang dibakar. Begitu juga pipa nanti. Kalau ini misalnya pipa, asumsikan ini pipa, ada kebocoran di tengah di sini, dia nggak akan jalan ke sini nggak. Karena ini nggak ada oksigennya sama sekali. Ini murni gas isinya. Di mana ketemu oksigen di titik bocor, udah di sini aja kebakar kayak semburan api kayak gitu. Semburan api atau kayak kayak kompor yang keluar api gitu aja. Betul. Karena memang di luarnya ada oksigen. Ada oksigen. Berarti 3 unsur itulah yang harus terpenuhi baru ledakan. Itu bicara tentang masalah bahaya safety-nya kan. Nah, terus kembali ke masalah distribusi dan jaringan. Polanya bagaimana tuh? Kalau sumpahnya konsumen ini yang dilakukan PGN untuk di Batam pokoknya area 1 sudah apakah harus memenuhi dulu area 1 itu biar untuk ke area berikutnya atau gimana? Kebetulan kita kan tahun pelayanan. Ini dapat penugasannya dalam jumlah besar ya, 36.000. Tapi 36.000 pun kita nggak bisa memasang langsung yang ke paling jauh nih. Tapi kita bertahap dari mulai terdekat dulu dari pipa existing. Nanti yang berikutnya nyambung lagi ke depannya. Jadi yang di existing itu tidak perlu tidak mesti harus terpenuhi 100% terpenuhi baru buka lagi enggak? 50% kita mungkin udah maju lagi nanti. Begitu. Karena kan kita cuma kalau nunggu sebenarnya estafet. Iya, kalau nunggu 100% ya belum tentu bisa 100% dalam waktu dekat kan.
Sementara ada konsumen lain yang butuh juga Membutuhkan, dan iya. penugasannya menjadi nggak Oke. selesai kalau itu. Oke, oke. Jadi tetap bertahap gitu. Untuk di Batam sendiri kira-kira target yang sudah mau ataupun mau digarap di mana Jo? Kita ada 4 kecamatan nih yang sudah kita petakan. Itu ada Batam Kota, Oke. Sagulung, terus 2 kecamatan lagi itu iya lupa saya. Ada data? Oh, Batu Aji. Batu Aji. Iya, Batu Aji karena ada yang lama tuh. Oke. Jadi Batam Kota, Batu Aji, Sagulung, Lubuk Baja. Lubuk Baja benar. Lubuk Baja. Iya, Lubuk Baja. Oke. Itu 4 wilayah itu yang Yang akan pengembangan Pengembangan. di tahap awal ini. Tahap Karena awal. kebetulan di situ sudah ada pipa existing nih. Oke. Tapi dari kelanjutan ini akan bergeser ke kecamatan Kecamatan yang sebelahnya. lainnya, ya. Iya. Kalau semuanya di ini di air terus di situ kan suka ada gardu kalau listrik ya. Iya, Ada gardu. Kalau di apa? PGN. PGN apa tuh? Kita ada masang berapa Gardu distribusi ke setiap wilayah Iya, gitu. tetap, tapi ada ya? bilangnya bukan gardu sih, kita Bukan bilangnya MRS atau meter regulator station. Jadi memang Oke. yang mengatur tekanan dari tinggi ke rendah gitu. Jadi di awal kita ada tekanan tinggi, terus untuk kebutuhan industri, terus kita untuk yang komersial kita pakai tekanan menengah, baru yang untuk rumah tangga ini tekanan rendah. Nah ini yang biasanya kita pasang di komplek perumahan ada 1 mesin untuk satu perumahan, atau 1 mesin bisa 2-3 kalau Oke. perumahannya sedikit. Oke, saya mau tanya tentang ini di sesi terakhir Pak Wendy. Tentang selain target 36.000 yang akan menjadi tugas ya. Tugas menjadi beban kalangan PGN di Batam. Saya juga mau nanya kaitannya nanti dengan juga yang komersil dan kondisi situasi pandemi Covid kayak gini bagaimana? Tapi jangan dijawab dulu. Nanti pemirsa nanti akan kita dengarkan jawabannya setelah pesan berikut ini. Cara yang diadakan baik pemirsa Jadi nanti channel Indonesia ini berapa ideologi? channel selama 2 tahun ini memang sudah Katanya goyang gitu, goyang. Baik pemirsa KWS Televisi, kita lanjutkan kembali dengan Pak Wendy seputar distribusi dan transportasi gas terutama di Kota Batam ini. Pak Wendy, sebelum kita ke masalah pelayanan komersil, apalagi di masa pandemi ini yang tadi sempat kita terpotong. Sebelumnya ke situ, ada juga layanan yang diberikan oleh kawan-kawan PGN, stasiun pelayanan gas apa, SPBG apa namanya itu? Apa itu? Oh iya, terima kasih Bung Hadis. Jadi PGN itu selain gas pipa, PGN punya suatu stasiun, ya kita nyebutnya SPBG ya, stasiun pengisian bahan bakar gas. Bahan gas. Nah itu prosesnya adalah gas dikompres sampai dengan tekanan tertentu yang bisa digunakan di Itu gas yang memang sama untuk gas pipa. Untuk gas pipa. Gas pipa yang kita kompres akhirnya bisa dibawa pakai tabung, tapi biasanya penggunaannya itu untuk kendaraan. Oh iya untuk Ya, kendaraan, kendaraan. bukan untuk Bukan komersil. komersil. Tapi ada juga komersil yang menggunakan itu, tapi kita menggunakannya itu tidak tabung-tabung seperti LPG ya. Tapi bisa ya? Bisa. Bisa. Jadi itu mengakomodir daerah komersil yang tidak ada pipanya. Oke. Tapi kalau itu digunakan rumah tangga, kosnya menjadi tinggi. Hmm. Karena ada biaya untuk proses kompresnya. Oh, Jadi harganya menjadi dari tidak- cair menjadi Enggak, dari natural gas, Dari dari natural posisi gas, dikompres sampai dengan suhu tertentu sehingga tekanannya tinggi. oh dengan tinggi. Tekanannya itu bisa hampir 200 bar itu. Iya, Iya. 200 bar ya. Jadi tekanan tinggi itu yang buat kita bawa ke suatu konsumen ya. Oke. Nah seperti Untuk itu. yang di konsumen Konsumen yang kota. jauh, bukan perumahan dia. Enggak. Kalau perumahan menjadi nggak layak harganya. Menjadi layak ya. Karena Oke. ada biaya tambahan kan. Jadi lebih kepada untuk SPBG ini untuk pelayanan gas untuk di kendaraan itu ya. Di kendaraan gitu. Kendaraan itu. Nah, sekarang ini ada sekitar 250-an itu kendaraan. Kalau di Batam sendiri udah berapa stasiun? Stasiunnya cuma satu. Stasiun cuma satu. Dan itu udah cukup sih. Dan udah cukup Udah ya? cukup. Untuk mengcover berapa kendaraan? 200 kendaraan? 250. Yang terdata ini sekarang ini baru 200 kendaraan? Dan memang baru itu yang Baru memang itu ya? ada. Iya. Dan itu cukup dipenuhi ya? Cukup terpenuhi. Oke. Ah. Jadi kalau SPBG ini tidak ada target khusus ya? Ada juga sama. Ada target khusus. Ada target khusus. Jadi targetnya SPBG ini sebenarnya untuk melayani
daerah-daerah yang jauh dari pipa. Oh, jauh dari pipa. Jauh dari pipa seperti misalnya kalau di sini itu di daerah Barelang ya. Hotel Terus Haris Barelang. itu. Iya. Hotel Haris itu pakai SPBG. Karena di sana nggak ada pipanya kan. Ya, betul. Karena pipa kita yang besar itu justru balik ke arah, Ke arah bundaran itu yang baru. Ya. Nah, kalau yang di sana itu kita ngangkutnya pakai mobil khusus, kita nyebutnya GTM. Jadi mobil ini ngangkut gas yang sudah dikompres, isinya sekitar 1000 kubik dibawa ke sana, Iya. diisi di sana, terus balik lagi mobilnya. Karena kita nggak bisa pakai pipa. Oke. Terus kalau untuk PGN sendiri, area PGN Batam terutama, area kerja itu harusnya Batam aja atau memang se-Kepri? Batam dan sekitar, jadi termasuk Kepri, pulau-pulau itu sih sebenarnya. Nah, SPBG ini sebenarnya disiapkan untuk itu salah satunya. Ke pulau-pulau? Pulau-pulau. Jadi nanti kalau ada Kayak seperti Tanjung Pinang, Iya, kayak gitu, itu iya. SPBG? Karimun, nanti? Iya. nah itu disiapkan untuk itu sih sebenarnya. Jadi masih di wilayah PGN-nya Batam gitu ya? Bagian Batam. Oke. Terus berbicara tentang tadi yang tadi sempat terpotong. Kondisi ini kan 2 tahun terakhir ini, COVID ya masih. Iya. Komersil kan ini juga. Terus di lain pihak juga bisnis agak melandai. Turun, Malah kecenderungannya ke titik inilah paling Iya. bawah gitu. Kaitannya dengan PGN sendiri gimana nih? Mempengaruhi bisnis atau gimana? Mempengaruhi. Saya mempengaruhi. Mempengaruhi banget. Jadi untuk yang komersilnya itu penurunannya sampai 80%. Oke. Jadi kayak hotel, rumah makan itu kan pada tutup tuh. Oke. Itu berpengaruh terhadap sekitar yang menggunakan tuh tinggal 20% aja. Apalagi kalau hotel kan Iya, sampai sampai tutup kan. tutup, ada yang tutup. Tapi kalau untuk industri kebetulan di sini ada industri kimia yang buat alkohol. Nah, itu naik. Oh, Iya. jadi sebetulnya kalau dihitung itu ya balance juga ya. Balance juga masih. Dari satu sektor komersil yang tadi disebutkan itu menurun, tapi di industri chemical yang tadi Naik. malah naik. Iya. Jadi hitungannya nggak ada ini. Enggak. Tapi khusus di sini aja ya, karena iya masih Batam. Batam ini kebetulan ada industri kimianya. Tapi yang memang utamanya butuh iya. pasokan gas yang Iya. besar. Terus Oke. listrik juga nggak ada penurunan penggunaan kan Oke. selama pandemi, justru orang Malah kecenderungan. kecenderungannya naik karena kan di rumah Kan di aja rumah terus. AC-nya nyala kan. Ya itu kejadiannya. Jadi Jadi nggak terlalu listriknya ngefek lah ya stabil. untuk PGN pandemi ini. Iya, turun sekitar 5-10% aja untuk Ya, Batam, khusus untuk untuk Batam. untuk Batam ya? Iya. Tapi kalau untuk daerah lain itu bisa turun 40% sih. Ini nggak terlalu ini ya? Ada yang lain? Ada di bagian-bagian lain tuh cabang-cabang lain itu turun sekitar 40%. Iya? Dan itu memang pengaruh sekali kalau mereka. Karena memang tidak diimbangi dengan sektor yang lainnya ya. Iya. Kalau di Batam kan tadi contohnya ya. Ada chemical itu Ada beberapa tempat wisata ataupun hotel atau apa yang Turun, tapi di tapi sisi ada lain ada sektor yang industri naik. sektor yang lain Iya. yang memang kecenderungannya malah tinggi. Iya. Tutup Apa sama boleh itu ya? kita. Oke. Terakhir Pak Windy, ini kan juga BUMN termasuk ya Iya. kan di dalamnya yang sekarang udah gabung ke ini Pertamina. ya. Pertamina ya. Iya. Artinya tidak ada apa-apa dengan Pertamina itu langsung holding. Ada juga di situ tanggung jawab BUMN terkait masalah CSR. Apa yang dilakukan oleh kawan PGN di Batam tentang CSR nih? Kalau kita cerita CSR ya, kebetulan dari Kementerian BUMN itu sudah diarahkan bahwa CSR itu saat ini hanya di 3 sektor fokusnya. Pendidikan, lingkungan hidup, dan UMKM. Oke. 3 inilah yang sekarang kita harus benar-benar Dan menyasar di dari CSR. kawan PGN Batam pun Iya. melakukan itu. Dan PGN Batam pun itu sudah mengikuti program itu. Di tahun 2021 kemarin kita ada memberikan bantuan di SMK 1 sama 8 itu kan. Oke. Terus ada kita juga membina UMKM yang di Tower itu apa? Tembesi Tower ya? Tembesi Tower. Di Tembesi. Jadi di kampung itu binaannya PGN tuh. Oke. Jadi UMKM-nya ada kemarin kita lihat ke sana. Pembinaan dalam hal apanya itu? Keterampilannya, pembantuan pemasarannya, juga mengelola usahanya gitu. Iya. Terus yang terakhir yang lingkungan hidup kita ada penanaman mangrove di Pulau Lance. Di Desember kemarin kita dan itu berlanjut tiap tahunnya itu Tiap ada tahun. terus. Iya. Oke. Jadi sesuai dengan arahan dari kementerian kita ya 3 fokus di bidang Itu sudah mulai kapan tuh? sudah lama kalau itu udah 3 tahun ini berjalan. 3 tahun ini berjalan, Iya. ya. Jadi pendidikan UMKM dan itu udah berjalan. Dan memang konsisten di situ. konsisten di situ. Iya, konsisten Dan memang di situ. kecenderungannya terbantu. Terbantu, sangat terbantu. Gitu ya? Seperti di Lances sekarang kan itu menjadi pulau wisata ya kalau nggak iya, salah. iya. Jadi terakhir kita ke sana kita lihat
desanya atau warganya di situ juga sudah diberi pemahaman tentang wisata. Oke. Jadi bagaimana wisatawan datang ke situ untuk menikmati Pulau Lanca itu. Siap, siap. Terus perumahannya juga dibuat rapi. Oke. Terus Nanti juga mungkin dari wisata sisi mangrove-nya. distribusi gasnya ada CSR lah untuk daerah tertentu yang gratis mungkin ya. Ada nggak kepikiran itu? Ada. Ada sih, ada. Kita Gitu. jadi tapi akan menjadi kesulitan juga buat PGN dalam hal transportasinya kan kalau ke pulau itu. Iya, iya, iya. Jadi kita lebih cenderung membina bukan hanya gasnya saja, tapi ke pemahaman terhadap sisi lainnya, Oke. seperti itu. Siap. Mungkin ada yang terakhir disampaikan ke pemirsa Goes Televisi closing statement dari pihak PGN terkait bagaimana PGN ini eksistensi di Batam ataupun untuk pelayanan gas ke perumahan, Pak. Kami dari PGN siap untuk melakukan apa yang menjadi tugas PGN dari pemerintah, menyalurkan gas bumi baik itu ke komersil, industri maupun masyarakat. Dan saat ini dalam 5 tahun ke depan kami akan membangun jaringan pipa gas untuk masyarakat secara bertahap sampai dengan sekitar 360.000 sambungan. Untuk tahun ini ada 36.000 yang akan tersebar. Silakan masyarakat untuk dapat memanfaatkan kesempatan ini. Jadi nggak usah takut dengan pipa gas, nggak usah takut dengan bahaya-bahaya. Selama kita memahami apa yang menjadi mitigasi risikonya, semua menjadi aman, hemat dan efisien. Oke, terima kasih. Demikian pemirsa Goes Televisi, ngobrol everywhere di episode kali ini dengan Pak Wendy dari PT Pertamina Gas Negara. Pertamina Gas Negara. Kalau Mbak, soalnya baru ya. Iya. Mudah-mudahan ada inspirasi dan informasi bagi Anda, pemirsa Goes Televisi dimanapun Anda berada. Saksikan terus ngobrol everywhere bersama kami di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Wendy. Ngopi dulu, Pak. Siap.